Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Lisa Putri dengan NIM 2030111161 dari lokal PGMI 3C. Dosen pengampu Ibu Mega Adina Movitaria MPD. Mata kuliah Pendidikan Inklusi, yaitu komponen yang perlu disiapkan dalam pendidikan inklusi. Komponen yang perlu disiapkan dalam pendidikan inklusi, yang pertama, kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis karena kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, sumber daya manusia dapat diarahkan untuk mencapai kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus terus dikembangkan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, guru. Guru atau pendidik dalam pengertian yang sederhana adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam pengertian lain, guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan kehidupan anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan mengharapkan anak didiknya menjadi yang terbaik. Yang ketiga, anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik bukan binatang, akan tetapi manusia yang punya akal. Anak didik menempati kedudukan yang menempati posisi yang menentukan dalam interaksi pendidikan. Guru tidak berarti bila tanpa kehadiran anak didik sebagai subjek pembinaan. Yang keempat itu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan pesan yang disampaikan guru. Sarana dan prasarana pendidikan juga berfungsi sebagai alat pembelajaran individual, di mana kedudukan sarana dan prasarana pendidikan sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Yang kelima yaitu ramah terhadap pembelajaran. Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua anak memiliki hak untuk belajar, mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Menjadi ramah apabila keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran tercipta secara alami dengan baik. Yang keenam, kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi maupun kabupaten atau kota sangat diperlukan sebagai payung hukum dalam mengembangkan layanan pendidikan, model pendidikan inklusif. Misalnya, pemerintah membuat regulasi yang mengatur sistem penerimaan siswa baru atau PSB bagi anak berkebutuhan khusus melalui pintu masuk, yaitu melalui sekolah reguler yang terdekat dengan lingkungan anak. Pemerintah membuat kebijakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah. Yang ketujuh, perluasan peran dan tugas SLB. Dalam perspektif layanan pendidikan inklusif, melalui model pembelajaran yang diindividualisasikan, peran dan tugas SLB adalah sebagai pusat sumber bagi sekolah-sekolah yang mengembangkan pendidikan inklusif. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu dukungan orang tua. Dukungan orang tua dan kerjasama dengan sekolah sangat diperlukan dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah dalam optimalisasi potensi anak. Kerjasama yang erat antara orang tua dan guru dapat menghasilkan solusi terbaik dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah. Keterlibatan orang tua secara aktif terhadap pendidikan anak di sekolah sangat penting kaitannya dengan negosiasi dalam mencari solusi berkenaan dengan potensi anak, baik di sekolah maupun di rumah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.